Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kembali lagi bersama saya Melian Sori. Di sore hari ini saya berada di Kopi Keren di Skip ini ya, di Skip Kota Bengkulu. Kita diskusi santai. Alhamdulillah bersama saya sudah hadir seorang dosen yang menggeluti dunia penelitian. Bukan Bung ini ya. Pak ini ya, karena dosen ini. Pak Sepri Yunarman, Bung juga ada masalah. MSI. Ya. Alumni Universitas Andalas Padang. Luar biasa, sudah magister di usia mudanya, dan beliau memang konsen di beberapa penelitian. Sudah banyak penelitian yang kemudian dia lakukan, dan salah satu juga putra Bengkulu yang kemudian juga pernah ke Turki. Waktu itu saya lupa agenda apa gitu kan. Agenda konferensi nasional, internasional. Konferensi internasional waktu itu kan. Nanti mungkin beliau bisa ceritakan juga. Dan beberapa waktu yang lalu beliau juga melakukan riset, penelitian, dan menjadi pemenang hibah. Penelitian The Indonesian Tobacco Control Research Network. Nah, jadi jaringan. Itu terkait apa itu? Penelitian tentang bahaya rokok di Indonesia. Oh, penelitian tentang bahaya rokok di Indonesia. Yang dilakukan kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan John Hopkins Bloomberg School di Amerika Serikat. Menjadi salah satu penerima hibah itu ya. Dari berapa yang mengusulkan itu? Dari berapa peserta? Yang mengusulkan proposal itu hampir seratusan. Nah, kemudian dia dipilih menjadi 15 peserta yang akan presentasi di Jakarta, di UI kan. Maka setelah itu diambil 10 pemenang. Dan Sepri dan kawan-kawan itu masuk dalam 10 itu. Salah satu yang pemenang itu ya. Pemenang yang didanai. Ya, selamat dulu, kita ucapkan selamat kan. Karena beliau juga menang dalam untuk hibah penelitian itu. Baik, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang Bengkulu Darurat rokok. Bengkulu peringkat 2 perokok tertinggi di Indonesia. Ya. Begitu ya Bung Sepri ya. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu ini hasil riset mana ini Bung Sepri yang Bengkulu peringkat kedua ini? Jadi data riset kesehatan dasar nasional, Riskesdas, itu tahun 2018. Sebenarnya yang diteliti itu banyak, bukan hanya masalah rokok ya, masalah penyakit segala macam, termasuk tentang fasilitas kesehatan. Nah, tentang rokok ini di penelitian itu menyebutkan bahwa ada setiap provinsi ya, namun yang tertinggi itu Lampung. Nomor satu itu Lampung. Sebagai perokok, ini ada data yang saya baca. Boleh dibacakan ya. Itu dan tahun berapanya? Nah, ini 10 provinsi dengan persentase perokok tertinggi di Indonesia pada usia penduduk 10 tahun ke atas. Yang pertama itu Provinsi Lampung. Jadi ini kategorinya perokok rutin setiap hari. Yang umur usia penduduk 10 tahun ke atas. Itu paling tinggi di Lampung. Itu dengan mencapai angka 28,1%. Kemudian disusul Provinsi Bengkulu, itu 27,8%. Provinsi Bengkulu ya. Bengkulu. Nomor 3? Nomor 3 itu ada Gorontalo, 27 juga, ada 70% juga. Kemudian Jawa Barat yang keempat. Kemudian yang kelima itu Sumatera Barat. Kemudian yang keenam Banten. Selanjutnya Nusa Tenggara Barat. Ke-8 Sulawesi Tengah. Ke-9 Riau, dan ke-10-nya Sumatera Selatan. Ini Sumatera ada 5. Sumatera ada 5 provinsi. Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat ya. Sumatera Barat, Riau, kemudian Sumatera Selatan juga. Palembang. Berarti nominasi orang Sumatera 5 ya. Betul. Padahal banyak pabrik rokok itu pabrik rokok di Sumatera kan. Di Pulau Jawa kan. Termasuk pertanian tembakau hampir tidak berkembang di Sumatera kan. Banyak di Pulau Jawa. Baik. Ini sangat menarik sekali ya. Ternyata Provinsi Bengkulu ini menempati urutan kedua perokok tertinggi di Indonesia. Baik, berikutnya mungkin Bung Sepri, itu tahun berapa itu? Tahun data Riskesdas tahun 2018. Tahun 2018. Artinya itu tahun 2018 di tahun 2018-nya ya. Di 2018-nya. Betul. Update terbarunya belum ada ya. Ya. Nah, baik Bung Sepri. Kemarin juga melakukan penelitian karena berkaitan dengan
salah satu nominasi, bukan nominasi penerima, penerima hibah dari penelitian kerjasama dengan itu UI dan John Hopkins itu. School. Temuan Bung Sepri seperti apa sebetulnya? Ya, mungkin saya paparkan sedikit latar belakang dulu ya. Kenapa kita mengangkat ini? Jadi tema yang kita angkat di penelitian ini yaitu pengendalian bahaya rokok melalui peraturan daerah kawasan tanpa rokok di Provinsi Bengkulu. Nah, berdasarkan teori memang rokok ini salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Jadi termasuk salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Nah, secara teoritis rokok ini juga menyebabkan banyak masalah sosial. Selain dia memang menyebabkan kemiskinan, banyak data yang menyebutkan bahwa yang membuat masyarakat miskin salah satunya rokok. Karena penghasilan yang mereka dapat tuh rata-rata dibelikan rokok. Tapi bagi perokok itu tidak masuk ya. Bahkan itu perokok itu termasuk pengeluaran yang kedua terbesar setelah beras di masyarakat kita di Indonesia ini kan. Nah, kemudian juga perokok itu juga berasal dari negara yang miskin. Banyak perokok itu. Itu yang pertama, secara kemiskinan, secara ekonomi. Kemudian secara kesehatan juga rokok ini sangat membahayakan. Bahkan dalam data WHO itu dalam setiap menit hampir 11 juta batang rokok dihisap di dunia dan 10 orang meninggal karenanya. Ini WHO ya, data WHO tahun 2018. Nah, begitu juga dengan Provinsi Bengkulu. Tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat Bengkulu ini yang secara provinsi ini provinsi kecil dan termasuk provinsi yang miskin ya, kedua Sumatera. Ya, kedua Sumatera. Di Sumatera ya. Jadi kemudian, kita ini banyak prestasi sebenarnya. Provinsi termiskin kedua di Sumatera, kemudian nomor 4 terkorup di Pulau Sumatera juga. Jadi selain itu pabrik rokok kemudian pertanian tembakau tidak ada di Bengkulu ini kan. Tapi kenyataan data riset dasar nasional itu menyebutkan bahwa Provinsi Bengkulu termasuk perokok rutin tertinggi kedua setelah Lampung. Nah, ini kita menjadi terkejut gitu, kok bisa sampai segitunya Bengkulu ini kan. Maka kita angkat penelitian ini. Jadi perokok itu tinggi di Bengkulu, kemudian berdasarkan data riset dasar nasional juga penyakit stroke jantung yang berkorelasi dengan rokok itu cukup tinggi juga di Bengkulu. Nah, ini yang saya sedikit sebutkan. Pengidap hipertensi dan jantung di Bengkulu ini cukup tinggi. Usia 18 tahun itu ke atas itu udah 28% mengalami gejala hipertensi. Kemudian usia 15 tahun ke atas di Bengkulu ini udah 33% itu sudah melakukan kontrol penyakit jantung. Dan berdasarkan secara teori ya penyakit-penyakit berkorelasi besar dengan rokok. Artinya ada kaitan perokok yang tinggi menyebabkan penyakit-penyakit itu. Nah, pemerintah kita itu sudah mengeluarkan, khusus di Provinsi Bengkulu ya, sudah mengeluarkan peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Itu nomor 4 tahun 2017. Termasuk di kabupaten. Di hampir tiap kabupaten kita sudah ada perdanya. Walaupun tidak berbarengan tahunnya, ada yang duluan, ada yang belakangan. Akan tetapi untuk Provinsi Bengkulu ini sudah disahkan di tahun 2017. Kemudian diberlakukan itu di awal 2018, tapi kenyataannya ya belum efektif. Nah, itu yang ingin kita gali. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perda kita ini mandul gitu? Masih banyak belum efektif pelakunya. Sementara perokoknya ya sangat besar ya. Nah, di perda itu disebutkan juga bahwa mengatur tentang kawasan-kawasan yang tidak boleh merokok. Ada lebih kurang 7 sampai 8 ya. Itulah ada fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas rumah ibadah, taman bermain anak, kemudian fasilitas angkutan umum, perkantoran dan lain-lainnya. Itu jelas tidak dibolehkan sama sekali ada asap rokok di situ. Faktanya ya kita temukan. Ini mungkin kita sampaikan nanti di hasil kajian kita. Penelitian kita. Mungkin langsung disampaikan ya. Boleh. Nah, jadi penelitian kita ini melakukan penelitian kalau berdasarkan metode kita mixed ya. Mixed method, yaitu melakukan penelitian dengan kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuanti ini tujuan kita untuk mengevaluasi kawasan tadi, bagaimana kepatuhan mereka terhadap pengetahuan masyarakat tentang perda ini, kemudian yang kedua kita melakukan observasi langsung, observasi lokasi-lokasi itu, apakah memang ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan rokok itu. Kemudian nanti kita lakukan secara kualitatif untuk menggali kebijakan ini bersama dengan pengambil kebijakan. Ada gubernur kita wawancarai, kemudian
Dinas Kesehatan, Satpol PP dan DPR, anggota DPR. Nah, temuan kita menghasilkan yang pertama itu tentang kami melakukan wawancara dengan pengelola atau penanggung jawab wilayah KTR. Jadi setiap fasilitas tadi yang ada dalam PDA itu ada penanggung jawabnya, minimal ketua UPD atau kepala sekolah minimal kalau di sekolah kan. Nah, temuan kami dalam penelitian ini, jadi kami mengambil itu ada 105 sampel ya. 105 Nah, sampel. masing-masing kan ada 7 tuh, ada 7 fasilitas yang harus bebas kawasan tanpa rokok tadi. Nah, masing-masing fasilitas kami ambil 7. Kami ambil 15 sampel. Misalnya fasilitas kesehatan. Nah, kami ambil dari tingkat paling bawah puskesmas, kemudian rumah sakit umum, rumah sakit swasta, termasuk rumah sakit kota dan provinsi. Begitu juga dengan yang fasilitas kesehatan, SD, SMP, kemudian SMA, baik yang ada Islamnya atau tidak ya, termasuk yang lain-lain, rumah ibadah juga. Nah, temuan kami dari 105 sampel yang kami ambil itu dari total tadi, nah, itu 49%, baru 49% pengelola wilayah itu mengetahui adanya Perda ini. Jadi pengetahuan masyarakat kita tentang adanya Perda nomor 4 tahun 2017 ini tentang kawasan tanpa rokok juga kecil. Masih setengahnya. Itu yang pertama. Apalagi mau menerapkan, Nah, apalagi itu mau melakukan. artinya ini memang kita menganggap bahwa Perda ini belum tersosialisasi secara Di maksimal. Perda itu ada sudah di dalam nggak ada sanksinya nggak sih? Ada ya? disebutkan di pasal tentang sanksi. Tapi tidak efektif ya. Nah, itu makanya kan kita gali apa saja. Nanti di akhir kita akan sebutkan apa temuan kesimpulan kita dan rekomendasi kita kan. Kemudian 71% ya dari sampel penelitian kita itu menyatakan sudah tersedia aturan di masing-masing. Jadi setiap kantor atau setiap lembaga itu sudah memiliki aturan, ada pengumuman lah bahwa kawasan ini bebas tanpa rokok. Itu 71%, cukup bagus. Kemudian 77% itu sudah memberikan informasi kepada karyawan ataupun pengunjung. Jadi sudah cukup bagus dari sisi ini kan, mereka sudah memberikan sosialisasi kemudian ini dengan pengunjung tentang kawasan tanpa rokok itu. Nah, kemudian itu dari hasil wawancara kita dengan ini ya, tidak semuanya kita sampaikan, mungkin yang cukup penting saja. Pentingnya ya. Kemudian yang bagian kedua kita melakukan observasi di wilayah KTR tadi. Nah, ini didapatkan temuan untuk orang pada saat kita melakukan observasi. Ini cukup bagus, ini hasilnya itu cuma 15% dari 105 wilayah tadi yang kita temukan ada orang merokok. Ini cukup positif ya. Tapi ini tidak menjamin bahwa kawasan itu memang sudah steril asap rokok. Bisa jadi ketika kita survei atau observasi memang orang sedang tidak merokok gitu kan. Kemudian temuan berikutnya pada saat observasi itu. Nah, ini sangat naik sekali juga. Padahal di Perda itu sudah mengatur setiap kantor atau OPD lembaga itu harus menyiapkan ruangan khusus bagi orang merokok. Ada di Perda itu diatur. Akan tetapi pada saat kita observasi di lapangan ke 105 wilayah tadi, itu hanya 13% yang kita temukan yang memang menyediakan ada ruangan khusus. Selebihnya ya mungkin belum ada. Ini tidak sesuai sebenarnya dengan amanah dari Perda ini sebenarnya kan. Kemudian berikutnya kita menemukan 57% dari 100 sampel tadi itu sudah memasang tanda-tanda. Artinya sudah mayoritas lembaga tadi sudah kawasannya sudah memasang tanda-tanda ada larangan merokok ya. Khususnya kita temukan di lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan itu rata-rata sudah ya. Sudah ada. Ya, kemudian juga 17% kita masih menemukan puntung rokok di area KTR yang 105 tadi. Oh, ya, puntung rokok. Ini menunjukkan bahwa masih ada orang merokok di situ berarti kan. Tidak mungkin orang merokok di luar kemudian dilempar ke situ kan, kecil kemungkinan. Nah, kemudian terkait dengan iklan rokok kita masih menemukan tapi kecil ya. Ini cuma 3%. Kita masih menemukan ada iklan rokok di 7 fasilitas itu tadi. Nah, mungkin ini di angkutan umum atau seperti apa, kita kurang detail juga ya menyampaikannya. Kemudian juga yang terakhir itu kita juga menemukan yang kecil ya, ada orang menjual rokok di fasilitas tadi. Cuma 7% yang kita temukan ada orang menjual rokok di fasilitas itu. Nah, itu. Nah, jadi itu hasil temuan. Nah, kemudian rekomendasi mungkin yang iya. Kemudian kita juga melakukan ini wawancara dengan pengambil kebijakan ini dengan Pak Gubernur, kemudian Kadis
Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi. sebagai inisiator pembuatan perda Dinas ini. atau Dinas Kesehatan? Dinas Kesehatan. Oh, Dinas Kesehatan bukan Karena Dinas mereka ya? yang merancang peraturan ini Oh awalnya. ya, Dinas Kesehatan ya. Kemudian juga dengan Satpol PP sebagai OPD yang melakukan penindakan dan pengawasan di lapangan diamanahkan dalam perda itu. Kemudian ada juga dengan anggota DPR, satu anggota DPR Provinsi Bengkulu. Nah, kesimpulan kita dari wawancara dengan para pengambil kebijakan itu, kita menemukan pertama, belum adanya kesepahaman di internal pemerintah tentang urgensi regulasi teknis terkait implementasi perda ini. Jadi kalau Pak Gubernur itu menyatakan tidak perlu lagi ada ada regulasi teknis, ada aturan teknis. Jadi tetapi di bawahnya di dinas tingkat dinas itu masih menyatakan diperlukan regulasi teknis, petunjuk teknis bahasanya pelaksanaan perda ini. Jadi tidak cukup katanya perda itu, namun ada payung yang lebih kecil lagi ke bawahnya. Itu aturan teknisnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, masih minimnya sosialisasi perda ini. Ini dibuktikan hasil temuan tadi, masih 50% dari pengelola atau penanggung jawab wilayah KTR itu mengetahui ada perda ini. Nah, oleh karena itu ya ini menjadi PR bagi pemerintah, harus masif mensosialisasikan ini. Kemudian yang ketiga, belum tersedia anggaran. Nah, ini menjadi kalau kita wawancara dengan di Dinas Kesehatan dan Satpol PP, mereka terkendala dengan anggaran. Jadi memang pemerintah belum mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi ataupun penindakan. Sehingga OPD-OPD yang bertugas untuk mengawasi sosialisasi ini menjadi terhambat. Tidak maksimal. Tidak punya biaya untuk ini. Ini PR besar juga. Kemudian terakhir itu belum adanya pelibatan peran serta anggota masyarakat. Nah, inilah salah satu hasil penelitian kita, merekomendasikan ada lembaga khusus LSM sama LSM yang mengawasi ini. Yang kerja ini menjadi mitra pemerintah, sangat penting pemerintah melibatkan LSM ataupun lembaga ini. NGO ya. Iya, sebagai pengawas. Kalau tidak diawaskan ya mungkin agak abai pemerintah ini. Tapi kalau memang ada LSM yang fokus ini. Cuman yang jelasnya NGO yang melakukan pengawas ini jangan juga yang merokok. Betul, harus Kalau merokok bahaya juga. Karena tidak mungkin mau membasmi perokok sementara kita merokok juga kan. Baik. Nah, itu. Baik, itu penelitian tahun berapa kalau yang ini? 2019. Oh, penelitian Iya, tahun 2019. Kalau yang data nasional tadi itu Ya, 2018. Itu menjadi dasar kita. Baik, luar biasa ini. Tahun ini juga kita masukkan ini tanggal 6 ini pengumuman. Mudah minta doa juga semoga tembus untuk tahun kedua kan. Mengajukan lagi penelitian tahun 2020 dengan penelitian hibah yang sama. Ya sama, tapi Sama, temanya yang berbeda. Temanya yang berbeda. Ya, terkait dengan pajak rokok. Pajak rokok ya. Ya, jadi kita berdasarkan rekomendasi penelitian kita kan tadi salah satu masalah yang ditemukan di lapangan tuh tidak adanya Berarti dana. sekarang Pak dosen Sepri ini lagi menunggu pengumuman. Kemarin sudah pemenangnya ya. Ya, kemarin sudah mungkin ratusan yang upload, yang mendaftar mengajukan proposal, tapi sudah dipilih 20 proposal kemarin. Itu kita lihat ada kampus-kampus ternama semua. Dari UI aja udah berapa kelompok itu yang kita lihat. Sudah presentasi kemarin hari Senin kemarin dan informasi dari panitia tanggal 6 pengumuman. Baik, kenapa nih Pak Sipri ini hobi melakukan penelitian memang? Ini berdasarkan pengalaman pribadi ini, Bung. Karena bagi saya ini perokok ini sangat mengganggu kesehatan bagi saya. Sangat mengganggu ya? Iya, saya sekarang itu tidak bisa terlalu dekat dengan asap rokok. Langsung efeknya itu cepat gitu. Ketika terisap sedikit udah mulai batuk-batuk, sesak gitu. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab bagi saya untuk menyelamatkan khususnya keluarga, kemudian masyarakat secara umum. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena perokok pasif juga berbahaya. Iya, itu lebih berbahaya. Dia tidak merokok tapi terhimbas asap rokok. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, Bung Sepri ini kan hobi penelitian. Kenapa sih hobi menggelut di penelitian ini? Ya kalau dikatakan hobi ya memang bukan hobi juga ya, ini terkait juga kewajiban. Karena memang di akademisi ya di kampus itu memang ya wajib ada untuk kenaikan. Sudah berapa penelitian yang dilakukan? Kalau saya kan baru ya bergabung di akademisi ini mungkin lebih kurang 4 tahun, mungkin ya ada sekitar 4 atau 5 kalau sudah kita lakukan. Oh ya 4 penelitian yang resmi lah sebenarnya kan. Kalau ke Turki kemarin itu terkait apa tadi? Ya, terkait dengan kooperasi internasional. Jadi ada forum lah bahasanya tadi. 22 orang kan masalah. Ya, kita berdua berangkat kemarin dengan dosen di IAIN juga. Ibu Yeni kan. Baik. Bung Sepri mudah-mudahan sukses dengan penelitiannya yang tadi, dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu kembali pemenang. Ya. Betul. Dari sekian udah berapa orang yang mengajukan?
Kalau mengajukan itu memang ini apa namanya tidak diumumkan panitia, Tidak tapi diumumkan kalau panitia, ya? ya berdasarkan pengalaman itu ratusan ya. Ratusan ya. Dan Masukkan. akan diambil 10 tadi. 10. 10 yang mudah-mudahan Yang penelitian betul. Bung Sepri Amin, dari provinsi mudah-mudahan. Bengkulu, provinsi kecil Ya. juga kemudian Betul. bisa masuk Ini lagi bagian kita membantu nominasi. pemerintah juga kan untuk mengentaskan masalah sosial ini. Baik, terima kasih Ya. Pak Dosen Sepri Yunarman, Ya, sama-sama, Bung. MSI. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi publik Bengkulu. Ternyata Bengkulu menempati urutan kedua perokok tertinggi di Indonesia setelah provinsi Lampung. Jadi Sumatera ini luar biasa kan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi pengambil kebijakan pemerintah untuk mengevaluasi berkaitan dengan Ya ini rokok. sudah kita sampaikan Bung sama Pak Gubernur. Kemudian, Rekomendasi sudah, ya? Sudah Ya. kita sampaikan hasil penelitian kita. Mudah-mudahan ya beliau melihat kita melihat benar. tidak lanjuti juga Ya, ya. betul. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih. Demikian diskusi santai kita di sore hari ini. Sampai ketemu di diskusi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum, Bung.